Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya dan salam sejahtera buat kita semua. Ya, baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan untuk teknologi proses lemak minyak lanjut. Dalam hal ini kita masuk bab agroindustri biodiesel. Ya, jadi biodiesel ini merupakan salah satu produk turunan dari lemak minyak, terutama minyak sawit ya yang saat ini sedang menjadi primadona, yang diolah lebih lanjut melalui suatu reaksi transesterifikasi menjadi metil ester atau yang kita kenal berikutnya di sini adalah biodiesel yang menjadi bahan bakar pengganti solar yang ada selama ini yang berasal dari minyak bumi. Ya, baik. Pentingnya biodiesel yang menjadi salah satu produk turunan lemak minyak untuk saat ini kita ketahui bahwa kebutuhan energi ini tidak akan pernah turun misalnya. Karena pertumbuhan manusia, pertumbuhan ekonomi, dan seterusnya, dari transportasi, mesin-mesin, peralatan, semuanya membutuhkan energi, sehingga kebutuhan energi ini akan terus meningkat. Salah satunya adalah dari transportasi, yang mana di sana memang sangat membutuhkan konsumsi energi dalam bentuk minyak ataupun solar yang terus meningkat. Nah, ini bisa dilihat grafik dari konsumsi energi dari tahun 1980 sampai 2020 terus meningkat dan diperkirakan pada 2030 juga akan terus meningkat mencapai 39,7 kuadriliun BTU di tahun 2030 ini. Nah, jika kebutuhan energi atau minyak tersebut terus meningkat, sedangkan ketersediaan minyak bumi kita tentu akan menipis. Oleh sebab itu kita butuhkan alternatif penggantinya yang dalam hal ini kita sediakan dalam bentuk biodiesel. Karena biodiesel ini merupakan salah satu energi atau pengganti minyak yang sifatnya energi bersih, ya. Energi bersih dan bersifat terbarukan, atau ya kita dapat menanam kembali dengan cepat untuk menghasilkan sumber dari biodiesel tersebut. Misalnya adalah dari minyak sawit, atau mungkin dari minyak jarak pagar, mungkin dari nyamplung, mungkin dari kemiri Sunan, dan sebagainya ya. Tapi untuk saat ini memang penggunaan terbesar untuk pembuatan biodiesel adalah dari minyak sawit atau dari CPO. Nah, kemudian untuk penggunaan dari biodiesel ini juga relatif mudah karena setelah kita hasilkan biodiesel atau dalam bentuk metil ester tersebut, maka kemudian tinggal dicampurkan ke dalam minyak solar yang asli, minyak solar yang dari minyak bumi, dicampurkan pada porsi tertentu. Dari awalnya mulai dari 10%, kemudian 20%, dan sekarang existing di Indonesia ini menggunakan campuran biodiesel ke dalam solar tersebut sebanyak 30%, atau yang kita sering kenal sebagai B30 ya. Nah, bahkan ini bisa diteruskan sampai pada level yang lebih tinggi melalui berbagai penelitian untuk memperbaiki kualitas dari biodiesel tersebut agar pembakarannya, kemudian sifat fisikokimianya itu juga kurang lebih hampir sama dengan solar yang dari minyak bumi, maka penggunaannya bisa ditingkatkan terus. Targetnya bahkan menggantikan sampai 100%. Artinya dari biosolar tersebut 100% bisa digunakan menggantikan solar yang existing tanpa mengubah mesin, ya, seperti itu ya, tanpa mengubah mesin karena karakteristiknya hampir sama atau sama. Nah, kenapa biodiesel ini menjadi prospektif atau memiliki prospek yang bagus ya untuk ke depan? Karena yang pertama adalah biodiesel merupakan bahan bakar yang terbarukan sehingga kita bisa menanam dengan mudah. Di Indonesia adalah negara tropis yang sangat cocok ditumbuhi oleh tanaman-tanaman yang menjadi sumber
biodiesel ini. Apakah itu dari sawit, dari kemiri Sunan, dari nyamplung, atau jarak pagar, atau bahan-bahan yang lain, termasuk juga misalnya dari alga, gitu ya. Kemudian dia sifatnya ramah lingkungan. Jadi biodiesel ini warnanya lebih jernih dan pembakarannya juga untuk menghasilkan emisi gas CO2-nya itu lebih sedikit, sehingga tidak terlalu memberikan polusi yang berlebihan. Kadar CO2-nya lebih sedikit, sehingga nanti bisa mengurangi efek rumah kaca yang ada di atmosfer bumi kita. Kemudian juga sifatnya tidak beracun, relatif aman, dan memiliki karakteristik yang sama atau hampir sama dengan minyak diesel yang existing sekarang. Artinya tidak diperlukan modifikasi mesin ataupun peralatan di dalam mesin motor ataupun mesin mobil tersebut, gitu ya. Jadi tidak perlu modifikasi mesin, tapi ya sudah, artinya karena sifatnya hampir sama. Namun demikian ada beberapa kekurangan, yang mana tentu kekurangan inilah yang menjadikan tantangan atau menjadikan peluang yang besar untuk kita bisa terus meningkatkan. Nah, begitu ya. Jadi kekurangan jangan dianggap sebagai suatu membuat loyo ya, tapi justru ini membuat semangat bahwa ini masih bisa terus dilakukan improvement. Yang pertama adalah kapasitas pembangkit listrik menurun dibandingkan dengan penggunaan minyak diesel. Nah, ini ketika digunakan untuk bahan bakar, misalnya pembangkit listrik yang membutuhkan energi yang sangat besar, ternyata dari daya bakarnya atau tingkat pembakarannya, energi yang dihasilkan ini sedikit lebih kecil dibanding minyak diesel yang asli, sehingga kapasitas pembangkitnya menjadi ya turun sedikit seperti itu. Nah, sehingga tugas ke depan bagaimana meningkatkan daya pembakaran ini, atau yang sering dikenal nanti dengan angka setana itu ya, itu bisa terus ditingkatkan, apakah dengan pemurnian ataupun dengan penggunaan sejenis katalis ataupun chemical lainnya untuk meningkatkan pembakaran tersebut. Kemudian kualitas oksidasi yang masih kurang baik, terutama kalau disimpan pada waktu yang cukup lama. Nah, ini kualitas oksidasinya yang kurang baik, artinya kurang stabil terhadap oksidasi. Karena apa? Biosolar ini atau biodiesel ini biasanya diproses dari minyak atau lemak yang komposisinya itu mengandung asam lemak tidak jenuh. Misalnya kalau minyak sawit, yaitu tentu akan mengandung asam oleat dalam jumlah yang cukup besar. Pada CPO itu asam oleatnya hampir ya kurang lebih sekitar 50% ya. Itu berupa asam oleat yang tidak jenuh. Sehingga jika disimpan terlalu lama, apalagi pada suhu mungkin yang agak panas, kena cahaya dan sebagainya, ini bisa mengalami oksidasi pada ikatan rangkapnya tersebut. Nah, ini menjadi tambahan PR, bagaimana kita bisa menyediakan mungkin asam lemak yang relatif tidak mudah teroksidasi. Misalnya porsi asam lemak tidak jenuhnya kita kurangi, misalnya dengan menggunakan asam lemak yang rantainya lebih pendek, jenuh tapi rantainya lebih pendek, sehingga bisa tetap berada dalam keadaan cair. Kemudian penggunaan bahan pangan sebagai bahan dasar bakar biodiesel ini akan menyebabkan ya kompetisi atau ya kelangkaan terhadap melonjaknya harga pangan. Mungkin yang pernah kita alami sebelumnya bahwa minyak goreng menjadi langka ya, sempat menjadi langka ya. Dan harganya naik sampai sekarang masih tinggi ya. Nah, ini juga salah satu penyebabnya adalah karena minyak sawit dari CPO tersebut sebagian diolah menjadi biodiesel, diekspor ke luar negeri untuk diolah menjadi biodiesel. Sehingga ketersediaannya untuk penggunaan sebagai minyak goreng ini menjadi terbatas atau menjadi lebih sedikit, sehingga harganya naik dan sempat langka gitu ya. Nah, ini resikonya, sehingga ke depan bagaimana kita bisa menyediakan alternatif sumber bahan baku yang lain yang mungkin bisa menggunakan yang bukan pangan. Misalnya dari jarak pagar
Nah, itu ya. Jarak pagar itu kan tidak untuk pangan, jadi tidak akan berkompetisi dengan komoditas pangan. Kemudian seperti kemiri Sunan itu juga masih jarang penggunaannya untuk pangan. Kemudian juga bisa menggunakan beberapa yang lain, misalnya nyamplung, itu yang banyak terdapat di daerah-daerah dekat pantai ya biasanya ya. Nah, itu juga sebagai sumber minyak yang non-food gitu ya, sehingga bisa lebih tidak bersaing dengan kebutuhan pangan. Kemudian rusaknya ekosistem akibat penanaman tanaman yang besar-besaran atau mungkin tak terkendali misalnya. Berpotensi, artinya misalnya ketika ya sawit sedang menjadi primadona, harganya tinggi, mungkin beberapa perusahaan atau mungkin bisa jadi oknum tertentu ini menanam secara tak terkendali misalnya pada lahan yang sangat luas misalnya, nah, tentu bisa mengganggu ekosistem hutan ataupun tanaman di daerah tersebut. Nah, sehingga butuh sejenis regulasi bagaimana membatasi kawasan yang boleh ditanami tanaman untuk biodiesel ini, tapi dengan meningkatkan produktivitasnya misalnya, dengan mencari bibit-bibit unggul, dengan teknik-teknik lainnya untuk meningkatkan produktivitas dari tanaman penghasil sumber biodiesel tersebut. Nah ini, biodiesel ini bisa digambarkan, ini dari ilustrasi ini, kalau minyak solar yang asli ini kan warnanya coklat kehitaman ya. Tapi kalau biodiesel yang asli yang 100% itu bening seperti ini. Nah, sehingga kalau campurannya ya warnanya tentu coklat lebih jernih. Nah, ini salah satu yang menunjukkan bahwa biodiesel ini sumber bahan bakar yang bersih gitu. Tidak banyak mengandung belerang, tidak banyak mengandung mineral-mineral bawaan gitu ya. Beda dengan minyak bumi yang mungkin mineralnya sangat banyak jika tidak dilakukan pemurnian dengan baik gitu. Nah, kemudian ini bagaimana untuk memproduksinya? Bagaimana memproduksinya atau menghasilkan biodiesel ini dari sumber-sumber tadi seperti minyak sawit tadi, kok bisa menjadi biodiesel? Atau mungkin dari jarak pagar kenapa jadi biodiesel? Nah, ini ada 4 metode yang umum bisa digunakan untuk produksi biodiesel. Yang pertama adalah direct use and blending. Direct use and blending artinya digunakan secara langsung. Beberapa sumber dari biji-bijian tertentu seperti jarak pagar, kemudian dari kemiri Sunan, dari nyamplung. Nah, itu ternyata di dalam minyaknya itu sudah banyak mengandung senyawaan metil ester. Seperti itu. Itulah mengapa kalau misalnya kita punya biji jarak itu ya, itu dibakar langsung itu mudah. Gitu. Karena di dalamnya sudah mengandung banyak minyak dalam bentuk metil ester. Gitu. Jadi bukan trigliserida. Jadi trigliseridanya ada, tapi campuran metil esternya juga banyak. Metil ester itu apa? Ya tadi itu adalah senyawaan turunan dari minyak yang bereaksi dengan suatu alkohol atau misalnya metanol menghasilkan metil ester. Nah, itulah bahan bakar atau biodiesel tadi. Sehingga kalau di dalam misalnya minyak jarak pagar tadi sudah banyak mengandung metil ester atau dalam nyamplung itu sudah banyak mengandung metil ester, maka bisa langsung digunakan. Gitu. Tapi tentunya masih ada pengotornya. Sehingga kalau digunakan langsung mungkin daya bakarnya kurang bagus. Tapi kalau dengan blending, ya barangkali sudah bisa lebih baik. Gitu. Langsung dicampurkan misalnya 5% atau 10%. Kemudian bisa menggunakan yang kedua adalah dengan teknik microemulsion. Dibuat menjadi microemulsion, di mana minyak dari misalnya jarak pagar atau minyak nyamplung tadi, dibuat menjadi suatu emulsi dengan bahan pendispersinya, tentu adalah bahan pendispersi yang mudah terbakar. Bukan air ya. Kalau pendispersinya air nanti ya tentu tidak akan bisa dijadikan bahan bakar dengan bagus. Jadi pendispersinya adalah yang mudah terbakar, yaitu misalnya adalah
etanol atau metanol, gitu ya. Nah, gitu. Itu sehingga ketika dibuat menjadi microemulsion, maka campuran ini menjadi sangat homogen dan kemudian pembakarannya akan lebih bagus. Kemudian ada menggunakan thermal cracking. Thermal cracking di mana bahan dari biji, jarak ataupun nyamplung diambil biodieselnya atau minyaknya dengan memanaskan dan kemudian dihancurkan sehingga keluarlah minyak-minyak tersebut kemudian kita ambil. Nah, sehingga bisa kita pisahkan mungkin komponen metil esternya sehingga lebih mudah kita gunakan untuk menjadi biodiesel. Tetapi tiga proses ini relatif proses-proses yang masih sifatnya menggunakan teknik-teknik secara fisik ya, sehingga hasil yang diperoleh tentu bukan biodiesel murni, bukan metil ester murni, sehingga hasilnya relatif kurang bagus. Nah, yang terakhir ini adalah melalui transesterifikasi, di mana pada transesterifikasi ini minyak dari jarak, dari nyamplung, dari CPO tadi, nah itu direaksikan dengan suatu alkohol, bisa berupa etanol atau metanol, tapi yang paling banyak adalah metanol karena reaktivitasnya sangat tinggi dan daya bakarnya juga sangat bagus. Direaksikan dengan metanol sehingga dihasilkan senyawaan metil ester. Jadi memang reaksinya itu diarahkan untuk menghasilkan senyawaan metil ester yang kita sebut sebagai biodiesel tadi. Nah, sehingga yang akan kita pelajari lebih lanjut adalah teknik transesterifikasi ini. Nah, transesterifikasi ini kalau masih ingat sudah kita sempat bahas pada sintesis structured lipid, ya, lipida terstruktur atau modifikasi lipid. Nah, jadi ini adalah bagian dari modifikasi lemak minyak melalui reaksi transesterifikasi, gitu ya. Nah, ini merupakan most common production method, paling banyak digunakan karena memang paling efektif, biayanya juga murah, katalisnya juga tersedia melimpah, gitu ya. Kemudian bisa digunakan untuk baik minyak dari tanaman maupun dari hewani, bisa kita gunakan. Kemudian juga asam lemaknya bebas, mau asam lemak jenuh, tidak jenuh, panjang, pendek, semuanya bisa, karena metanol yang kita gunakan itu reaktivitasnya sangat bagus, sangat tinggi. The reaction of fat or oil with an alcohol to form ester. Nah, ini reaksinya adalah antara lemak atau minyak dengan suatu alkohol, tadi misalnya metanol, menjadi apa? Metil ester, yang kita sebut sebagai biodiesel. Kemudian karena trigliserida atau lemak minyak tadi mengandung gliserol, gliserolnya nanti akan terlepas. Nah, ini akan menjadi produk samping yang nanti bisa dimanfaatkan lebih lanjut, gliserol sebagai misalnya sebagai plasticizer, kemudian sebagai termasuk juga untuk bahan baku untuk reaksi interesterifikasi lainnya yang kita kenal kemarin untuk pembuatan monoasil gliserol dan diasil gliserol melalui reaksi gliserolisis. Nah, itu sehingga ini gliserol ini menjadi limbah tapi potensi pemanfaatannya masih sangat besar. Dan sejauh ini pemanfaatannya mungkin masih agak terbatas. Nah, ini menjadi PR berikutnya, bagaimana meningkatkan penggunaan gliserol ini. Dan ini mulai sebagian ini digunakan untuk sebagai plasticizer pada misalnya pembuatan biofilm, kemudian juga beberapa krim untuk kosmetik, lotion. Nah, itu juga menggunakan plasticizer berupa gliserol ini dan sifatnya aman. Nah, kemudian technological challenge yang perlu kita perbaiki ya, menjadi tantangan ke depan, kita perlu kembangkan lebih lanjut. Yang pertama adalah ini, expensive feedstock and inefficient production method. Jadi ini memang biayanya memang masih lebih mahal daripada hanya mengambil minyak bumi langsung kemudian dilakukan fraksinasi itu ya. Kalau solar yang ada selama ini kan tinggal ngambil dari perut bumi, kemudian dilakukan sejenis pemurnian dan fraksinasi gitu.
Jadi tidak menggunakan suatu reaksi-reaksi tertentu, sehingga biayanya murah kalau minyak bumi yang ada selama ini. Nah, sedangkan biodiesel ini biaya produksinya tentu masih lebih mahal. Oleh sebab itu, ya ke depan perlu kita tingkatkan lagi efisiensi prosesnya supaya biaya produksinya menjadi murah gitu. Kalau saat ini masih banyak disubsidi, tapi tentu subsidi tersebut juga bisa memiliki efek yang bagus karena bisa menghemat devisa dan sebagainya. Karena kalau minyak bumi selama ini kan sebagian banyak yang diimpor ya tentu akan boros devisa. Tapi kalau kita sediakan meskipun agak mahal, tapi kita subsidi, maka ya uang kita tidak akan lari kemana-mana, hanya ke lokal Indonesia saja gitu ya, tidak banyak yang keluar. Kemudian strict standard for product quality. Nah, ini produk quality-nya memang masih terus ditingkatkan ya, karena ya sampai saat ini kan sudah bisa sampai 30% ya. Ya itu sudah bagus. Ya ke depan tentu kalau bisa ditingkatkan lagi bisa 40%, 50%, ya bahkan sampai 100%. Targetnya ke sana dan yakin bisa begitu ya, karena secara karakteristik sebenarnya sudah sama gitu ya antara biodiesel dengan solar yang existing itu. Tinggal bagaimana memurnikan, kemudian memperbaiki beberapa komponen karakteristik seperti daya bakar, kemudian kaitannya dengan stabilitas oksidasi seperti itu tadi ya. Kemudian tidak ada emisi gas nitrogen, ya nitrogen oksida ya, NOx misalnya NO2 emission. Jadi tidak ada emisi gas nitrogen oksida. Karena apa? Ya minyak kita, minyak sawit atau minyak jarak ataupun minyak nyamplung tadi tidak mengandung senyawaan protein atau senyawaan nitrogen, gitu. Sehingga ini bisa ya lebih aman terhadap lingkungan, tidak berpotensi menghasilkan asam nitrat di awan di atmosfer sana. Karena kalau gas NO2 banyak, nanti di atasnya bisa berubah menjadi asam nitrat, yang itu tentu akan sangat korosif ya kalau sampai terjadi hujan asam. Nah, ini bisa menghindari hujan asam karena tidak ada NOx emission. Kemudian, nah ini yang menjadi tantangan ke depan, untuk transportation, nah storage concern. Nah ini transportation and storage concern. Nah ini masih penggunaannya masih banyak, beberapa mengalami kendala terutama kalau di daerah dingin. Nah ini ketika biosolar ini digunakan untuk orang-orang yang di pegunungan, ternyata biosolar ini atau biodiesel ini viskositasnya meningkat gitu. Karena apa? Ya tadi pada pembuatan biodiesel tadi menggunakan asam lemak, beberapa ada yang jenuh, ada yang tidak jenuh. Yang tidak jenuh bentuknya cair tapi mudah teroksidasi. Yang jenuh stabil terhadap oksidasi, tapi kalau kena suhu dingin dia bisa mengkristal atau viskositasnya meningkat. Nah, seperti itu. Nah, ini masih menjadi tantangan, sehingga penyimpanannya atau ketika berada di daerah pegunungan masih perlu menggunakan jaket untuk penghangat supaya tidak terjadi peningkatan viskositas biodiesel tadi. Nah, kemudian biodiesel economics. Untuk memperbaiki, mengefisienkan proses supaya tadi biaya produksinya bisa lebih murah dan sebagainya. Nah, ini telah dilakukan dan terus dikembangkan. Artinya hal ini sudah kita lakukan atau sudah banyak dilakukan oleh para peneliti, tetapi masih perlu pengembangan lebih lanjut. Gitu. Apa saja itu untuk meningkatkan efisiensi produksi, menghasilkan metil ester tadi? Yang pertama adalah bagaimana mengembangkan proses transesterifikasinya secara continuous. Karena yang selama ini dilakukan ya paling mudah adalah dengan proses batch ya. 10 ton diproses, selesai.
kemudian ambil lagi 10 ton, diproses, selesai gitu ya. Tapi tentunya ketika seperti itu berarti kan ada jeda ya. Proses dulu selesai, ya pas jarak antara batch 1, batch 2, batch 3 ini kan tentu akan boros tenaga, boros waktu, dan boros lain-lainnya. Sehingga ini dikembangkan untuk proses yang continuous, bagaimana bahan masuk melalui proses transesterifikasi, kemudian keluar itu sudah jadi. Itu sudah jadi, dan ini bahan yang awal ini juga terus berlanjut, terus ngalir terus. Nah, sehingga nanti harapannya ya kapasitas produksinya bisa meningkat dan efisiensi prosesnya tentu lebih baik. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita menyediakan katalis yang bersifat reusable. Nah, jangan sampai katalis ini ya habis gitu ya. Karena katalis juga harganya cukup mahal nanti kalau kecepatan habis. Hingga kita sediakan yang reusable. Apakah itu katalis chemical, apakah itu katalis enzim. Nah, katalisnya nanti ada dua ya, ada chemical, ada enzimatic. Yang chemical yang biasa digunakan bisa berupa sejenis sodium metoksida, ataupun menggunakan amberlis, ataupun menggunakan magnesium oksida. Nah, itu bisa digunakan. Nah, kemudian sedangkan yang enzim, ya tentu menggunakan yang namanya enzim lipase. Nah, enzim lipase itu kan bentuknya cair ya. Nah, oleh sebab itu, dikembangkanlah bagaimana lipase ini dilakukan imobilisasi pada suatu matriks. Jadi diikatkan pada suatu matriks yang padat, sehingga nanti bisa bersifat reusable. Setelah proses reaksi selesai, diambil katalisnya, dicuci, kemudian bisa kita gunakan kembali. Nah, ini menjadi hal yang bagus. Banyak teknik-teknik untuk melakukan imobilisasi. Karena dengan imobilisasi manfaatnya banyak, mulai dari reusable, peningkatan stabilitas enzim, kemudian juga memudahkan handling, stabilitasnya juga terus terjaga, gitu ya. Dan aktivitasnya bahkan ada yang malah bisa meningkat, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah recovery of high quality glycerol. Nah ini, tadi kan limbahnya itu kan berupa gliserin ya. Limbahnya itu gliserin, yaitu suatu campuran gliserol bersama komponen-komponen lainnya. Nah, gliserin itu artinya gliserol tidak murni, gitu ya. Nah, karena dia sifatnya tidak murni, maka tidak bisa digunakan secara langsung. Oleh sebab itu, bagaimana limbah gliserin tadi kita murnikan menjadi gliserol murni, gitu ya, sehingga nanti bisa digunakan untuk produk-produk yang lain dengan aman. Karena kalau tidak kita murnikan, ya tentu tidak bisa misalnya digunakan untuk keperluan misalnya membuat plasticizer tadi ya. Karena di dalamnya masih bercampur dengan komponen-komponen lain seperti termasuk juga mungkin ada katalis, mungkin mineral, air dan sebagainya itu. Nah, ini bagaimana memanfaatkan limbah gliserol ini untuk kemudian ke depan juga dicari alternatif produk-produk apa yang bisa menggunakan gliserol ini. Ya, gliserol itu suatu cairan kental ya, cairan kental berwarna bening. Jadi secara warna sudah aman karena warnanya bening. Sehingga kalau diaplikasikan tidak mempengaruhi warna produk. Nah, karena kental dia bersifat plasticizer. Nah, karena plasticizer nanti bisa digunakan untuk berbagai macam bahan-bahan yang membutuhkan plasticizing tersebut. Nah, ini produksi biodiesel secara nasional. Nah, ini sudah banyak ya, terutama di daerah Sumatera. Di daerah Sumatera Utara itu banyak, dan Riau ya. Kemudian di Jawa ya tentu di daerah Jawa Timur sama Jawa Barat, Tangerang gitu ya, Banten. Nah, itu juga banyak produksi biodiesel. Kemudian di Lampung juga ada, terutama dipelopori dari Tunas Baru, PT Tunas Baru itu ya, itu juga memproduksi biodiesel. Di Kalimantan ada beberapa ya, karena memang sumber sawitnya itu justru di Kalimantan itu sedang dilakukan besar-besaran ya. Di Sumatera juga banyak, tapi mungkin lahannya sudah hampir mentok. Tapi kalau di Kalimantan tuh lahannya masih sangat-sangat luas sekali. Gitu.
Nah, untuk sintesis ataupun memproduksi biodiesel tadi, reaksinya sebenarnya cukup sederhana. Reaksinya yaitu adalah antara lemak atau minyak tadi yang berupa triasilgliserol. Ini ya, gliserol mengikat 3 asam lemak sehingga disebut trigliserida tadi. Kemudian kita reaksikan dengan metanol. Nah, metanol ini sendiri merupakan bahan yang sangat reaktif, mudah bereaksi. Tanpa katalis saja, metanol ini bisa bereaksi dengan trigliserida, terutama kalau suhunya dinaikkan gitu ya. Apalagi ditambah katalis, maka reaksinya ini akan dengan sangat mudah terjadi untuk membentuk apa? Setiap gugus metil dari metanol ini akan menggantikan ester pada ikatan ester pada trigliserida ini. Membentuk apa? Nah ini metil ester. Ya, metilnya CH3 ini, esternya di sini adalah COO, ini ikatan COO CH3 ini adalah ikatan ester. Kemudian R ini adalah jenis asam lemaknya. Kalau dari minyak sawit ya berarti R-nya ini banyak palmitat dan oleat. Palmitat itu C16,0, itu berarti asam lemak jenuh, sedangkan oleat itu C18,1, sifatnya tidak jenuh. Nah ini, kalau pengen viskositasnya sangat rendah, artinya sangat encer, ya dibanyakin yang tidak jenuhnya, fraksi oleinnya. Gitu. Tapi kalau mau yang biasa saja ya bisa palmitat tetap digunakan. Tapi tadi ketika palmitat terlalu banyak nanti di daerah pegunungan dia titik lelehnya agak tinggi ya. Jadi nanti bisa gumpal ataupun terjadi peningkatan viskositas. Dan ini plus produk samping atau hasil samping yaitu adalah gliserol. Nah ini gliserol ini menjadi potensi besar ke depan juga untuk terus dikembangkan. Proses sederhananya reaktornya adalah kurang lebih seperti ini. Jadi kita sediakan minyak, misalnya CPO yang sudah kita lakukan pemurnian ya. Ya tidak harus murni-murni banget karena ini reaksinya mudah terjadi sehingga minyaknya ini biasanya pemurniannya hanya sedikit saja, terutama paling yang mengganggu itu misalnya adalah degaming gitu ya. Degaming itu biasanya kita pisahkan dengan uap panas. Tapi untuk komponen-komponen pengotor lainnya seperti warna, pigmen gitu ya, kemudian senyawaan aroma, itu tidak perlu kita pisahkan dulu. Nah, ini kita reaksikan dengan alkohol dalam bentuk metanol atau etanol. Yang banyak adalah metanol. Kita masukkan dalam suatu tangki reaktor, misalnya ini adalah proses batch ya. Ini maka di sana akan terjadi suatu reaksi transestrifikasi dan tentu untuk mempercepat reaksi kita gunakan katalis. Tinggal katalis nanti kita pilih mau pakai yang chemical. Ya tentu kalau chemical harganya murah, stabilitasnya bagus, aktivitasnya bagus. Tapi tentu ya nanti kurang ramah lingkungan. Termasuk alkoholnya gliserolnya nanti akan kecampuran dengan katalis tersebut. Kalau katalis yang cair ya. Tapi beberapa sudah dikembangkan juga katalis padat seperti penggunaan amberlis atau magnesium oksida, nah itu bisa digunakan. Atau menggunakan enzim. Nah ini enzim lipase. Lipasenya tentu kalau yang bagus adalah dengan yang sudah dilakukan proses imobilisasi tadi ya. Dengan proses amobilisasi sehingga lipasenya nanti bisa digunakan secara berulang. Nah, seperti itu. Nah, kemudian setelah terjadi, ya ini kebetulan ini pakai PBR. PBR itu adalah packed bed reaktor. Berarti di sini enzimnya harus katalisnya harus katalis padat. Katalis padat. Nah, kalau katalis padat menggunakan packed bed reaktor, maka nanti reaksinya bisa bersifat continuous. Artinya ini dari campuran ini dimasukkan dari atas, kemudian akan turun ke bawah melewati matriks yang berupa katalis tadi. Sehingga keluar ke sini akan sudah menjadi metil ester dan gliserol. Gitu ya. Metil ester dan gliserol. Nah, kemudian masuk ke tangki berikutnya dilakukan apa yang namanya proses distilasi. Distilasi ini memisahkan produk biodiesel tersebut dari komponen lainnya yang tidak mudah menguap. Biodieselnya atau metil esternya itu kan mudah menguap ya. Titik lelehnya titik uapnya rendah.
metil ester itu. Sehingga dengan distilasi maka bisa kita pisahkan baik itu metanolnya atau alkoholnya. Metanolnya bisa kita pisahkan untuk kita gunakan kembali. Gitu ya. Artinya metanol yang tidak bereaksi ini ya. Karena ketika reaksi transesterifikasi ini biasanya digunakan metanol dalam jumlah berlebih untuk meningkatkan kecepatan reaksi, sehingga pasti nanti ada sisa alkohol. Sisa alkohol ini didistilasi kan akan menguap lebih dulu. Kita lakukan kondensasi, kemudian kita pakai lagi untuk sebagai substrat lagi kembali. Kemudian distilasi di sini nanti akan memisahkan lagi yang namanya biodiesel tadi, metil ester, dan gliserol. Nah, gliserol ini adalah bahan yang sangat tidak mudah menguap. Istilahnya ampasnya setelah proses destilasi itu adalah gliserol. Kalau minyak bumi ampasnya mungkin kita kenal namanya aspal ya. Kalau minyak bumi kita distilasi, kita frasinasi itu mulai nanti dari aftur, bensin, solar, oli dan seterusnya, nanti paling akhir adalah aspal. Nah, kalau ini cukup hanya yang pertama tadi adalah metanol karena paling cepat menguap. Kemudian kita pisahkan. Dan yang berikutnya yang menguap lagi adalah metil ester atau biodiesel itu sendiri. Kemudian terakhir adalah ampasnya itu adalah gliserol atau gliserin. Gitu. Nah, gliserol nanti kita bisa gunakan untuk tadi pemurnian dan kemudian bisa digunakan untuk pembuatan produk yang lain. Sedangkan biodieselnya, nah ini kita ambil, mungkin nanti kita murnikan dan seterusnya untuk meningkatkan kualitinya. Jadi sebenarnya prosesnya cukup sederhana dan reaksi ini sangat mudah terjadi sehingga proses-proses reaksi ini tidak membutuhkan jenis pemurnian-pemurnian yang terlalu tinggi. Jadi tidak harus murni-murni banget gitu. Nah ini diagram proses pembuatan biodiesel, ada ini ya skematiknya. Ya, ini kurang lebih kalau digambarkan dalam skema, ini minyak tadi tambah metanol, tambah katalis terjadi transesterifikasi. Kemudian setelah terjadi transesterifikasi, kita pisahkan antara biodiesel dengan gliserinnya. Gitu. Dan alkoholnya gitu ya. Alkoholnya nanti bisa kita pisahkan dari biodieselnya. Ini kalau ini bertahap ya. Jadi dari hasil transesterifikasi dipisahkan antara fraksi minyak dengan fraksi gliserolnya. Fraksi minyak mengandung biodiesel dan alkohol sisa, sedangkan gliserinnya ini mengandung gliserol tadi. Gitu. Nah, alkohol nanti bisa kita pisahkan lagi. Nah, di sini untuk proses pembuatan lagi, sedangkan biodiesel kita murnikan lebih lanjut. Gliserin ini juga kita murnikan lebih lanjut menjadi gliserol. Atau yang ini juga bisa menggunakan di sini minyak nabati. Ini ada asam lemak bebasnya 1%, masih bisa, nggak masalah. Bahkan kalau beberapa itu asam lemak bebasnya tinggi pun juga untuk saat ini sudah mulai dikembangkan. Ya pemanfaatan asam lemak bebas itu juga bisa digunakan untuk pembuatan biodiesel dengan mudah. Ditambah dengan metanol dan KOH sebagai katalis. Kemudian akan dihasilkan reaksi transesterifikasi, maka akan kita peroleh biodiesel yang masih bercampur. Kita pisahkan biodieselnya metil esternya di sini. Kemudian metanolnya kita pisahkan bertahap. Gitu. Metanolnya ada sebagian pada gliserol, sebagian ada pada metil ester. Nah, ini dimurnikan lebih lanjut. Kemudian dilakukan kalau sudah ini dilakukan pencucian. Nah, kalau pencucian menggunakan air nggak masalah karena biodiesel ini sangat nonpolar. Jadi kita ketemu air, ya air tidak akan terikut, tapi hanya membersihkan saja. Nah, sedangkan gliserinnya diproduksikan lebih lanjut, ini menjadi gliserol. Mulai 2012%, mungkin nanti dibuat menjadi konsentrat, bisa sampai 85%. Nah, ini untuk state of the art biodiesel production. Di sini hal-hal yang mungkin perlu kita pahami bahwa proses di sini memang menarik untuk terus dikembangkan ya. Dikembangkan itu artinya memang ini pembuatan biodiesel ini belum berhenti. Dan ini menjadi tugas kita karena apa? Boleh dibilang munculnya
kelapa sawit atau sawit di negara Asia ini, boleh dibilang ini sebenarnya agak membuat apa ya, dalam tanda kutip, iri untuk negara-negara lain. Nah, iri atau apa ya, istilahnya, wah enak banget ya Indonesia, Malaysia itu punya tanaman yang mudah tumbuh dan menghasilkan minyak dalam produktivitas yang sangat besar. Dan kemudian ternyata bisa diproses menjadi berbagai macam produk gitu ya. Kalau dulu misalnya awal-awal sawit muncul tahun 90-an itu, barangkali prosesnya penggunaannya masih sangat sederhana untuk minyak goreng ya. Tapi sekarang ya terus dikembangkan menjadi biodiesel. Nah, ini yang banyak meneliti adalah ya orang-orang Asia, termasuk Indonesia. Karena memang yang sangat membutuhkan produk turunan minyak sawit ini adalah ya Indonesia gitu sebenarnya. Gitu. Kalau luar negeri sana mungkin seperti negara negara-negara Arab, negara Rusia itu kan mereka minyak buminya udah melimpah. Jadi barangkali ya tidak terlalu butuh pengembangan biodiesel gini ya mungkin ya. Apalagi di sana juga sawit tidak tumbuh gitu. Nah, ini menjadi PR kita sebagai negara penghasil sawit ini. Ini dari banyak yang bisa dikembangkan, mulai dari prosesnya, katalisnya, pemurniannya, dan bahkan penggunaan produk samping tadi, gliserin atau gliserol itu, yang masih relatif terbatas. Nah, ini proses produksinya tadi barangkali sudah sama ya. Ini adalah proses metanolisis atau transesterifikasi menggunakan trigliserida dan metanol, hingga kemudian akan dihasilkan ester atau metil ester dan gliserol. Nah, kemudian juga ini menjadi PR. Reaksinya ya tidak semuanya langsung bisa penuh sempurna gini ya. Kadang ada produk samping yang kita sebut sebagai asil gliserol, MAG-DAG. Nah, ini juga perlu dikendalikan bagaimana supaya MAG-DAG ini nanti tidak mengotori atau mencampuri produk biodiesel yang dihasilkan. Tapi ini relatif tidak terlalu mengganggu karena apa? Reaksi transesterifikasi ini substratnya tidak harus trigliserida. Ini kan reaksinya kan mungkin parsial, akan kepotong satu jadi metil ester, meninggalkan mono dan diasilgliserol. Kemudian mono dan diasilgliserol ini juga akan bisa bereaksi lagi dengan metanol lebih lanjut untuk menjadi biodiesel sampai akhirnya habis asam lemak ini, sisalah tinggal gliserolnya gitu. Nah, kemudian ini perbandingan ketika kita melakukan proses enzimatis atau chemical transesterifikasi. Ini dari katalisnya ya. Untuk saat ini memang proses yang visible, artinya yang sudah banyak digunakan adalah dengan chemical katalis. Karena dengan enzimatik ini, terutama misalnya di Indonesia, ini ketersediaan enzim lipasenya itu masih terbatas. Teknologi pembuatan lipase yang stabil, yang murah, itu masih terbatas. Sehingga masih banyak menggunakan chemical. Namun demikian, ya enzimatik ini punya potensi yang sangat besar. Karena apa? Ya dia suatu katalis yang unik ya, enzim itu. Suhunya tidak butuh suhu tinggi, sangat ramah lingkungan, aktivitasnya bisa spesifik, gitu ya. Hanya memang untuk memproduksi enzimnya itu jauh lebih sulit daripada menghasilkan memproduksi chemical katalis. Itu yang masih menjadi PR. Karena enzimnya biasanya kita peroleh dari mikroba, misalnya dari Candida rugosa atau dari Candida antarctica. Nah, itu dari mikroba tersebut kita tumbuhkan, kemudian dia akan menghasilkan lipase, kemudian kita murnikan dan seterusnya. Nah, itu prosesnya memang agak rumit. Namun demikian ini ada beberapa hal yang bisa menarik kita lihat. Ini diantaranya adalah misalnya ini dari FFA konten yang ada pada material. Pada proses enzimatik, FFA konten ini tidak masalah. Karena FFA konten ini akan dengan mudah dikonversi menjadi biodiesel. Free fatty acid ya, free fatty acid. Tapi kalau menggunakan chemical katalis, misalnya dengan menggunakan alkali, NaOH atau KOH gitu ya,
nanti bisa saja dia menjadi sabun. Nah, tentu akan bisa mengganggu jalannya reaksi. Gitu. Nah, kalau menggunakan katalis yang bersifat asam, nah, FFA ini menjadi nggak masalah, karena FFA nanti juga akan dengan mudah dikonversi jadi biodiesel. Tuh. Kemudian yield-nya dengan enzimatik ini hanya sekitar 90% perolehan produknya. Tapi kalau menggunakan chemical ini biasanya di atas 90, ini bisa sampai 96%. Baik alkalin katalis ataupun yang acid katalis di atas 90%. Kecepatan reaksinya tentu kalau yang enzimatik ini sifatnya ya sedang ya, relatif rendah. Beda dengan chemical, karena kalau chemical ini energi aktivasinya bisa dicapai dengan bantuan suhu. Suhu yang digunakan bisa sangat tinggi, bahkan bisa sampai sekitar 200 derajat. Gitu ya. Sehingga akan sangat mudah membantu untuk proses reaksi tadi, untuk terjadinya tumbukan antar molekul untuk menghasilkan reaksi transesterifikasi. Untuk terutama yang alkalin. Nah, kalau yang acid proses ya sedikit lebih lambat dibanding yang alkalin. Gliserolnya, nah tentu kalau gliserolnya, produk samping gliserolnya dengan enzimatis ini akan sangat mudah kita ambil dan tidak terlalu banyak pengotor. Tapi kalau yang menggunakan katalis kimia ini untuk memisahkan sisa katalis yang kecampur di dalam gliserin itu sulit. Itulah mengapa gliserin yang dihasilkan dari limbah biodiesel selama ini masih agak jarang pemanfaatan karena memisahkan pengotornya itu agak sulit karena selama ini menggunakan chemical katalis. Energi cost-nya tentu ini kalau enzimatik ini energinya rendah. Hanya butuh suhu sekitar 50 derajat reaksi sudah berlangsung. Ya. Kemudian katalisnya, nah ini memang masih mahal untuk yang enzim dibanding yang chemical. Environment impact tentu enzimatik jauh lebih ramah lingkungan dibanding yang chemical. Nah, oleh sebab itu ya ini teknologi enzimnya ini untuk bagaimana menjadikan supaya chemical enzimatik katalis tadi bisa murah gitu ya, bisa bagus. Mulai dari bagaimana meningkatkan stability-nya, high stability, misalnya dengan proses imobilisasi. Kemudian reusability, ya ini juga kita peroleh dengan teknik imobilisasi lipase tersebut. Bisa digunakan berulang. Karena apa ya, katalisnya bisa dipisahkan dengan proses penyaringan. Karena bentuknya sudah padat. Easy separation, ya ini penyaringan itu udah begitu disaring, udah langsung terpisahkan. Easy stopping reaction, ya ini juga ya tinggal disaring, diambil tadi, katalisnya sudah tidak ada, otomatis reaksi juga akan terhenti. Dan tentu jauh lebih economically. Nah, teknik imobilisasi enzim ini sudah banyak dikembangkan. Di antaranya yang cukup mudah itu adalah teknik adsorption. Ini juga pernah saya melakukan, teknik adsorpsi lipase pada matriks amber light waktu itu saya gunakan. Ini tapi teknik adsorpsi ini tentu ikatannya lemah. Ikatannya lemah sehingga enzim stabilitasnya kurang. Mudah lepas ya nanti stabilitasnya kurang baik. Tapi bagusnya adalah nanti kita bisa melakukan desorpsi dengan mudah. Kalau enzimnya sudah jelek atau sudah mati, kita lakukan desorpsi, matriksnya kita pakai digunakan untuk imobilisasi enzim yang baru. Gitu. Nah, itu tidak bisa dimiliki oleh teknik yang lain seperti misalnya covalent bonding. Yang cukup populer itu selama ini yang disediakan adalah covalent bonding karena covalent bonding ini enzim amokul yang dihasilkan sangat stabil, sangat bagus. Ada tapinya. Nah, ini karena ikatannya kovalen itu sangat kuat, jadi tidak bisa diputus, sulit diputus gitu. Sehingga begitu misalnya enzimnya sudah rusak atau sudah mati, ya udah ini dibuang matriksnya itu, tidak bisa dipakai lagi. Sedangkan teknik-teknik yang lain dengan teknik entrapment, cross-linking, kemudian encapsulation, ini pengembangannya masih terus berjalan, tapi tidak sepesat yang adsorption dan covalent bonding. Nah, ini untuk teknik amobilisasinya. Nah, ini yang paling banyak memang dengan absorption. Karena absorption ini paling mudah dengan teknik absorpsi, hanya menggunakan berdasarkan afinitas dari enzim dan matriksnya itu. Dan cukup efektif gitu. Dan enaknya tadi matriksnya nanti bisa dilakukan untuk amobilisasi berulang gitu.
Sedangkan yang lain dengan encapsulation, entrapment, cross-linking ini juga ada tapi relatif sedikit. Nah, yang absorption ini juga aktivitasnya banyak yang bagus ya. Yield-nya banyak yang tinggi, bahkan ada yang sampai 98%, bahkan 100%. Nah, ini. Cuma memang stabilitasnya masih relatif menjadi tantangan ke depan. Nah, kemudian pada proses transestrifikasi, selain katalis yang diperhatikan, juga ini substratnya yang digunakan. Substratnya kan berarti bisa dari tadi minyak atau lemak dan alkohol. Nah, minyaknya kan macam-macam, bisa dari minyak sawit, bisa dari soybean, bisa dari palm kernel oil, dari minyak ikan bahkan itu bisa semuanya. Semua minyak bisa. Kemudian ini hasil reseptornya atau alkoholnya bisa metanol, bisa etanol, atau mungkin yang lain seperti propanol juga bisa, tapi tentu yang paling disukai adalah yang metanol dan etanol ya. Nah, ini yield-nya juga relatif bagus. Nah, tentu juga ini nanti tergantung juga nanti substratnya ini juga rasionya ini juga penting diperhatikan. Rasio artinya antara lemak atau minyak dengan alkoholnya. Tentu untuk meningkatkan reaksi biasanya alkoholnya yang dinaikkan. Gitu. Substrat alkoholnya dinaikkan jumlahnya. Misalnya bandingannya adalah minimal kan 1:3 minimal ya, karena satu trigliserida punya 3 asam lemak sehingga pasti butuh 3 molekul metanol atau alkohol. Itu minimal. Tapi biasanya bisa ditingkatkan bisa sampai 1:5, bahkan ada yang sampai 1:10. Gitu. Tapi ya tentu kalau terlalu banyak metanolnya nanti ya metanol ini mudah menguap, jadi bisa jadi banyak yang loss dan sebagainya, maka harus dilakukan sejenis optimasi. Nah, hasil absorptornya tadi dari alkoholnya bisa banyak ya, mulai dari metanol, etanol, butanol, propanol juga bisa. Tapi memang metanol dan etanol ini cukup disukai. Metanol kelebihannya adalah dari tingkat reaktivitasnya, tapi metanol relatif lebih toksik daripada etanol. Metanol itu ya. Jadi metanol itu cukup berbahaya kalau terhirup misalnya terlalu lama. Beda dengan etanol. Kalau etanol terhirup ya paling mabuk ya, mabuk dalam artian ya hanya mabuk karena memberikan efek halusinasi dan sebagainya. Tapi kalau metanol itu bisa memberikan efek yang lebih parah, misalnya terkait dengan sesak napas, kemudian bahkan bisa sampai ke potensi karsinogenik. Karena metanol ini sifatnya lebih toksik daripada etanol. Tapi reaktivitasnya jauh lebih bagus, lebih tinggi maksudnya. Kemudian penggunaan yang lain yang perlu diperhatikan untuk proses-proses reaksi transestrifikasi tadi, yaitu mulai dari organik solventnya. Nah, ini penting. Organik solvent ini untuk meningkatkan difusivitas dari substrat antara metanol dengan minyak. Itu kalau langsung direaksikan sebenarnya juga bisa, karena metanolnya juga bentuknya liquid ya. Tapi akan lebih bagus lagi kalau ada solvent, karena kan difusivitasnya akan meningkat. Nah, solventnya tentu cari yang inert, misalnya heksan gitu ya, heksana itu kan inert. Tapi pada jumlah yang tertentu yang penting bisa meningkatkan difusivitas molekulnya. Water content ini perlu dikendalikan, karena water content ini bisa mempengaruhi reaksi, bahkan kalau pakai enzim ini bisa mempengaruhi aktivitas dari lipasenya. Nanti bisa-bisa reaksinya bukan transestrifikasi, nanti malah reaksi hidrolisis kalau terlalu banyak airnya. Gitu ya. Sehingga air perlu dikendalikan biasanya dengan menggunakan sejenis adsorben seperti misalnya silika gel atau penggunaan natrium sulfat anhidrat atau ya pengikat air yang lain. Temperatur, nah ini tentu akan sangat mempengaruhi dari pencapaian energi aktivasinya. Katalis concentration-nya, nah ini kalau menggunakan chemical memang jauh lebih hemat. Biasanya hanya butuh sekitar 3% juga sudah bagus gitu. Tapi kalau menggunakan enzim, nah ini biasanya sampai 10%, bahkan ada yang sampai 15%. Triglyceride to alkohol ratio, nah ini rasio antara minyak dengan alkoholnya tadi. Minimal 1:3.
lebih banyak lebih bagus tentu ya, gitu. Sampai level tertentu nanti tidak berpengaruh signifikan. Nah, sehingga perlu dilakukan optimasi. Dan lain-lain perlu diperhatikan yang bisa mempengaruhi jalannya reaksi transestrifikasi. Nah, kemudian ini terkait kebijakan mutu pada produksi biodiesel ini ya. Nah, ini tentu menjadi tugas terutama dari pemangku kepentingan, dari pengambil kebijakan, juga dari top manajemen dari perusahaan-perusahaan yang memproduksi biodiesel ini. Bagaimana bisa menghasilkan biodiesel yang memenuhi standar yang telah ditetapkan. Ditetapkan baik yang ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini misalnya adalah SNI, maupun standar yang ditetapkan dari internal perusahaan. Karena biasanya perusahaan akan memberikan atau membuat kebijakan standar yang lebih ketat daripada SNI. Biasanya seperti itu. Supaya apa ya, produknya kualitasnya bagus gitu. Produknya kualitas bagus sehingga lebih bagus daripada yang existing yang ada dari kompetitor lainnya, maksudnya begitu. Di antaranya apa yang perlu dikendalikan pada meningkatkan, menjaga mutunya itu mulai dari kadar airnya. Nah, kadar air ini sering mengganggu kalau tercampur pada biosolar atau biodiesel. Tentu akan mengganggu pembakaran. Bahkan kalau masuk ke mesin bisa menyebabkan korosi, begitu ya. Bisa memacu reaksi korosi. Kemudian gliserol ini juga memang harus dipisahkan dengan betul karena gliserol ini akan mengganggu daya bakar. Gitu. Termasuk juga mungkin kalau ada senyawaan yang tidak bereaksi, misalnya tadi sisa trigliserida yang terikut atau mono dan diasil gliserol yang terikut. Itu bisa jadi terikut karena sifatnya juga nonpolar, nanti bisa terikut bersama biosolar, tapi daya bakarnya tentu lebih rendah dibanding metil ester atau biosolar itu sendiri. Kontaminan-kontaminan yang lain termasuk misalnya gam, senyawa organik, kemudian lumpur, kotoran-kotoran, titik awan. Nah, ini kaitannya dengan titik asap. Ini berkaitan dengan kualitas produknya juga. Jangan sampai titik asapnya ini terlalu cepat tercapai. Itu menunjukkan berarti apa? Ya nanti kalau dibakar nanti akhirnya menghasilkan asap kendaraan yang banyak. Artinya berarti di sana banyak pengotornya, gitu. Banyak pengotornya yang pembakarannya itu tidak sempurna sehingga nanti banyak asap. Termasuk juga stabilitas oksidasinya ini. Bagaimana asam lemak tidak jenuhnya tadi proporsinya cukup untuk menghasilkan biodiesel yang liquid, tapi tidak terlalu banyak supaya tidak banyak yang teroksidasi ketika disimpan pada waktu yang cukup lama. Nah ini penyimpanannya kaitannya dengan stabilitasnya. Bagaimana kita sediakan tangki penyimpanan yang tentu di sana sebaiknya sudah bisa mengendalikan penurunan mutu yang bisa terjadi pada proses penyimpanan. Di antaranya tadi oksidasi. Nah, jika perlu bahkan kita tambahkan antioksidan gitu ya. Antioksidan ketika disimpan pada tangki-tangki penyimpanan. Nah, biasanya juga 3 bulan sudah harus segera digunakan. Karena biasanya kalau lewat 3 bulan ini senyawaan yang asal lemak tidak jenuh dari oleat tadi atau metil oleat tadi, itu ikatan rangkamnya bisa teroksidasi, nanti bisa menghasilkan radikal bebas, dan radikal bebas itu nanti bisa memacu terbentuknya autooksidasi yang sangat cepat, sehingga nanti semua minyaknya malah bisa rusak. Nah, radikal bebas tadi tentu ya akan merusak atau menurunkan kualitas dari biodiesel ini. Lokasi simpan biodiesel biasanya di upper ground, bisa di atas tanah atau bisa disimpan di pendam gitu ya, tangkinya juga bisa saja. Tapi biasanya disimpan di atas untuk memudahkan pengendalian. Dan lain-lain ini untuk penyimpanan intinya adalah tadi kaitannya dengan stabilitas dan terutama tadi suhu. Untuk menjaga supaya biodiesel ini tetap cair, vikositasnya tidak naik. Karena kalau tadi banyak misalnya kandungan asam lemak jenuhnya,
bisa jadi pada suhu dingin itu viskositasnya naik dan nanti akan mengganggu proses penggunaannya. Nah, ini dari sisi quality control-nya, tentu juga parameter-parameter apa saja yang perlu dijaga supaya tetap berada dalam standar yang telah ditetapkan, mulai dari ini massa jenis, nah ini viskositas harus dijaga ini. Pada batasan berapa, misalnya 2,3 sampai 6, maksimal 6. Karena kalau terlalu tinggi nanti terlalu viskas ya akan mengganggu proses pembakaran. Kemudian air dan sedimen maksimal 0,05% ya, sangat kecil sekali. Angka asamnya, jadi tidak boleh banyak kandungan asam lemak bebas yang menjadi pengotor. Gliserol bebas juga, gliserol yang mungkin terikut hanya 0,02 maksimal. Gliserol total, ini gliserol yang terikut secara total, artinya termasuk yang misalnya tadi ada monoasil gliserol atau diasil gliserol atau bahkan triasil gliserol yang tidak bereaksi secara sempurna pada transmetilasi tadi. Nah, itu tidak boleh banyak-banyak. Maksimal 0,24%. Kadar ester metil. Nah, ini yang penting nih. Ini adalah metil esternya. Metil esternya minimal 96,5%. Minimal. Makin tinggi ya tentu makin bagus, berarti makin murni. Dan warnanya ini tentu warna tadi ya, kurang lebih bening ya, bening agak kuning. Nah, kemudian bagaimana kita melakukan proses pencampuran atau blending untuk membuat tadi B10, B20, B30. Nah, blending bisa dilakukan dengan beberapa teknik, mulai dari sequential blending, berarti secara bertahap ya. Kemudian inline blending, kemudian in-tank blending, ini nanti bisa dilakukan dengan beberapa teknik yang terutama ini dilakukan pada ya kilang-kilang minyak ya, kilang-kilang minyak yang melakukannya, Pertamina misalnya. Nah, kalau pom bensin kan tinggal menerima nanti, apalagi kita nanti tinggal pakai untuk kendaraan kita atau untuk mesin-mesin diesel kita. Ya, baik, demikian untuk kuliah ataupun pembahasan terkait dengan agroindustri biodiesel kali ini. Kemudian sebelum diakhiri, ada kuis yang harus dijawab, nanti dikumpulkan pada Google Classroom. Dikumpulkan pada Google Classroom, sekaligus sebagai konfirmasi bahwa telah mengikuti kuliah ini dengan baik secara utuh dari awal sampai akhir. Nah, untuk kuisnya, berikut saya bacakan. Jelaskan secara singkat bagaimana prinsip produksi atau sintesis biodiesel dari minyak nabati. Misalnya adalah minyak sawit. Ya, jelaskan prinsip atau bagaimana cara memproduksi biodiesel ini dari minyak sawit ini. Prinsipnya saja, jadi secara singkat ataupun ya secara jelas ya, reaksinya seperti apa. Gitu. Ya, silakan dijawab, kemudian dikumpulkan pada Google Classroom yang sudah disediakan. Nah, terima kasih atas perhatian dari Bapak, Ibu, Akang Tetes semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.